Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan serta syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita beribu-ribu macam nikmat sehingga kita dapat melakukan kegiatan kita sehari-hari. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Tabligh, Bapak Zainal Muttaqin MIKOM. Semoga beliau dapat melakukan segala aktivitasnya dengan keadaan sehat walafiat. Dan yang saya hormati pula teman-teman seperjuangan komunikasi dan penyiaran Islam. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak aruf, ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faik Baikuni dengan NIM 23841100109, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, yang mana pada hari ini saya akan membawakan sebuah materi tentang dasar-dasar ilmu tabligh, kedudukan dan objeknya. Mari kita lanjut ke materi. Lagi bersama saya Ahmad Faik Baikuni, yang mana kali ini kita akan masuk pada materi, ya. Kita itu ada 3 pembahasan. Yang pertama tabligh, pengertian tabligh, kedudukan dan objeknya, ya. Pertama yaitu pengertian tabligh, ya. Di sini tabligh, ya. Sesuai dengan namanya, tabligh dalam bahasa Arab itu berasal dari kata balagha yubaligu, ya, yang mana artinya penyampaian atau menyampaikan, ya. Secara istilah, tabligh itu mempunyai makna itu menyampaikan ajaran Islam kepada seseorang, ya, seorang awam, seorang yang belum tahu ajaran-ajaran Islam. Begitu pula dengan orang yang menyampaikan ajaran Islam kepada orang muslim, ya. Dalam perihal ini, tabligh ini mempunyai hukum yang mana telah tercantum dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 67, ya, yang mana artinya, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, ya. Sudah jelas di surat Quran Al-Maidah ayat 67 ini bahwasanya kita ini wajib menyampaikan, seorang muslim itu wajib menyampaikan ajaran kita yang kita ketahui pada orang-orang yang belum mengetahuinya, ya. Awal munculnya tabligh, ya. Sejarah awal munculnya tabligh itu gimana sih, ya? Kok bisa ada tabligh, ya? Pertama, awal munculnya kegiatan tabligh ini pada awalnya itu malah merefleksikan dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta juga para sahabat. Nah, yang kemudian diikuti oleh para sahabat. As-sabiqun al-awwalun itu golongan-golongan pertama yang mengikuti Rasulullah, memeluk agama Islam, ya. Dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sudah merefleksikan tabligh, ya, maka tabligh ini menjadi suatu kewajiban bagi setiap umat muslim, ya. Jadi Rasulullah dan sahabatnya aja udah merefleksikan tabligh. Nah, masa umat-umatnya seperti kita tidak ada niat untuk menyampaikan ajaran kita, ya. Tabligh sendiri pada dasarnya memiliki perbedaan pada sholat Jumat, khutbah sholat Jumat atau sholat Id, ya. Jadi berbeda. Yang mana kalau khutbah itu memiliki aturan tersendiri, ya. Tabligh sendiri pada dasarnya memiliki perbedaan dengan khutbah sholat Jumat ataupun sholat Id yang merupakan bagian dari ibadah. Nah, sebab tabligh dapat dilakukan berdasarkan kreativitas dari seorang mubalik. Nah, tidak terdapat pada sebuah tata cara atau rukun yang mengatur dalam pelaksanaan tabligh. Nah, tabligh ini jadi sifatnya itu bebas, ya. Berbeda dengan sholat Jumat atau khutbah sholat Jumat atau khutbah Id lainnya. Kalau itu kan menggunakan ada aturannya, ada tata caranya, ada rukunnya kalau khutbah. Nah, kalau tabligh itu kita
sesuai kreativitas, mubaliknya sesuai kreativitas sang yang menyampaikannya ya. Jadi seberapa kreativitasnya si penyampaian ini mengajak si orang yang mendengarkannya supaya tertarik ya. Itu kalau tablik, jadi sistemnya fleksibel, bebas. Kemudian masuk kedua ya, kedudukan ilmu tablik ya. Yang pertama, kedudukan tablik sebagai operasional dakwah. Nah, di mana ajaran Islam tidak dapat didengar, dilihat, dibaca, dipahami, dan dihayati jika tidak disampaikan secara lisannya. Gimana orang bisa menghayati sesuatu yang disampaikan kalau nggak disampaikan dengan lisannya? Di sini dengan begitu dapat dipahami bahwa tablik adalah suatu media atau sistem operasional untuk menyampaikan materi tentang ajaran-ajaran Islam ya. Kemudian yang kedua yaitu tablik sebagai sistem dakwah ya, kedudukannya sebagai sistem dakwah karena terdapat beberapa unsur-unsur dakwah yang termuat dalam komponen-komponen unsur tablik. Namun terdapat beberapa unsur dakwah yang tidak dimiliki tablik. Nah, contohnya seperti media di mana dakwah mempunyai banyak media sebagai perantara penyampaian materi, sedangkan tablik hanya terbatas pada media lisan dan tulisan saja. Nah, dakwah dengan menggunakan tablik ini bukan hanya kewajiban bagi Rasulullah, melainkan seluruh umatnya ya, yang telah mampu menyampaikan kebenaran Islam sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis, sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 104 dan hadis sebagai berikut. Dari Abdullah bin Amr dituturkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat ya, jadi nggak apa-apa kita sampaikan satu ayat kepada orang-orang, itu nggak apa-apa, nggak dilarang. Nah, masuk ketiga yaitu objek tablik. Nah, objek tablik itu siapa aja sih? Nah, objek tablik yang pertama yaitu keseluruhan ajaran Islam yang ada dalam kitabullah maupun sunnah rasulnya ya, atau disebut juga al-alaq ya. Yang kedua yaitu keluarga. Nah, keluarga ini menjadi salah satu objek tablik ya, dimana kita bisa menyampaikan apa wawasan kita atau yang kita ketahui kepada orang tua atau keluarga terdekat ya. Kemudian yang ketiga yaitu orang terdekat kita ya, mau itu saudara atau karib-karib kita ya, kita bisa sampaikan ya, kita bisa bertablik dengan mereka ya, orang-orang terdekat. Kemudian yaitu orang lain. Nah, kita bisa menyampaikan ini secara universal ya, jadi kita bisa menyampaikan pada orang lain ya. Ini karena tablik ini ya sifatnya sangat fleksibel, sangat tergantung apa yang menyampaikannya ya, tergantung kreativitas si penyampaiannya, bagaimana dia mengajak, bagaimana dia menarik si pendengar. Nah, itu mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila banyak tutur kata yang salah atau penjelasan yang kurang tepat, mungkin saya minta maaf ya, karena saya masih dalam proses pembelajaran ya. Mungkin saya cukupkan tadi tentang tablik, kedudukan dan objeknya pada hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Zainal Mutakin MIKOM ya. Semoga dengan adanya materi yang telah Bapak sampaikan kepada kami bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Mungkin cukup sekian materi dari saya, semoga bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.